Juri telah memutuskan vonis bersalah terhadap terdakwa Daniel Groves untuk dakwaan 2-11 dan memutuskan vonis bersalah terhadap terdakwa Jessica Groves untuk dakwaan 1-11 sesuai dengan yang didakwakan. Saya ingin mendengar dari penasihat hukum pada saat ini mengenai posisi mereka tentang doktrin penggabungan, serta posisi mereka terkait apakah ada dari pelanggaran ini yang merupakan pelanggaran yang serupa atau sejenis. Tuan Timan, saya akan membahas kedua terdakwa sekaligus di sini, jadi Anda tahu putusannya memang sedikit berbeda tapi cukup mirip. Saya rasa kita bisa melakukannya. Tentu saja, Yang Mulia. Apa posisi negara bagian tentang penggabungan? Baik, Yang Mulia. Terkait dengan pembunuhan berat dan pembunuhan negara bagian yang berlaku untuk kasus Jessica Groves, negara bagian mengakui bahwa pembunuhan akan digabungkan ke dalam dakwaan satu pembunuhan berat serta dakwaan satu yang kami miliki sebagai cedera terakhir, yaitu patah tulang yang tidak sembuh. Dakwaan 11 akan digabungkan ke dakwaan 2 untuk penyerangan berat, dan dakwaan 2 pembunuhan juga akan digabungkan ke dakwaan 1 untuk tujuan penjatuhan hukuman pada Nona Groves. Kami memilih untuk menggunakan dakwaan 1 pembunuhan berat untuk tujuan penjatuhan hukuman. Negara bagian Ohio akan menyampaikan bahwa dakwaan 3 penculikan dan dakwaan 6 menghalangi hak asuh akan digabungkan bersama. Mereka tidak akan digabungkan dengan dakwaan lain. Kami memilih untuk melanjutkan dengan dakwaan 3 untuk penjatuhan hukuman atas hal itu. Bolehkah saya menambahkan, Yang Mulia? Itu memperhitungkan kemungkinan Regan Tokes yang mulai berlaku pada 22 Maret 2019. Tuduhan terkait tanggal penculikan saling bertentangan karena tidak ada istilah yang lebih baik. Tanggal berlaku untuk tujuan penjatuhan hukuman. Negara bagian Ohio bersedia mengakui hal itu dan menyempitkan bahwa itu akan terjadi sebelum hukuman Regan Tokes dijatuhkan. Untuk penjatuhan hukuman, Yang Mulia, saya percaya itu masih ada dakwaan 8, 9, 10. Dakwaan 8. Kami berargumen bahwa ini adalah cedera fisik serius pertama, yaitu patah tulang rusuk yang sedang sembuh. Dakwaan 9 sebagai patah tulang tengkorak dengan tanda-tanda penyembuhan. Dan dakwaan 10 sebagai memar di sisi kanan perut bayi Dylan. Karena kita tidak bisa memastikan memar itu sebagai kejadian terpisah, kami akan mengakui bahwa itu akan digabungkan untuk tujuan penjatuhan hukuman juga. Dan sejujurnya saya akan mengajukan dan menggabungkannya dengan dakwaan 8 karena menurut saya itu lebih masuk akal berdasarkan bukti di pengadilan. Itu adalah 8 dan 10. Ya, Yang Mulia. Tuduhan lainnya adalah mengubah barang bukti, tuduhan kelima, dan pelecehan berat terhadap jenazah, tuduhan ketujuh. Negara bagian Ohio menyatakan kedua tuduhan itu tak bisa digabungkan. Kami mengajukan bahwa ada maksud yang berbeda dan niat yang terpisah. Kami memiliki tuduhan mengubah barang bukti yang menurut negara bagian adalah membungkus tubuh Dylan dalam beberapa lapisan seperti kepompong bisa dibilang. Pada dakwaan 7 kami mengajukan bahwa itu adalah untuk menjatuhkan dan meninggalkan tubuh anak di sumur atau bahwa anak tersebut ada bukti bahwa tubuhnya dibiarkan di sekitar rumah selama beberapa hari. Negara bagian Ohio akan berargumen hal-hal itu tak perlu digabungkan untuk penjatuhan hukuman. Terima kasih, Yang Mulia. Apa posisi negara bagian terkait dakwaan keempat membahayakan anak, Yang Mulia? Ohio menyatakan menurut kebijakan publik dan jurisprudensi, dakwaan keempat membahayakan anak tak bisa digabungkan.
Mengacu pada kasus negara bagian B. Brown dari Mahkamah Agung Ohio, Secara faktual, berdasarkan bukti paparan berulang terhadap bahaya bagi anak dalam kasus ini serta terus-menerus gagal bertindak atau menghubungi 911 untuk jurisprudensi negara mengacu pada negara bagian B. Brown. terima kasih Tuan Timan. Nona Scott, apakah Anda ingin didengar sebagai dan apakah posisi Anda sama dengan Daniel Groves dalam dakwaan ini? Dengan satu pengecualian, Yang Mulia. Pengecualian untuk dakwaan pembunuhan berat. Ya, Yang Mulia. Nona Scott, Anda ingin membahas penggabungan. Ya, Yang Mulia. Saya setuju dengan sebagian besar pernyataan Tuan Timan, terutama terkait 2 dakwaan penyerangan berat. Jika saya benar, 2 dakwaan penyerangan berat akan digabung. Kasus pembunuhan dan penculikan akan digabung dengan kasus gangguan hak asuh. Yang saya tidak setujui, Yang Mulia, adalah penghilangan barang bukti dan penyalahgunaan jenazah secara berat. Saya yakin keduanya tidak akan digabungkan, tapi saat ini keduanya akan digabungkan, Yang Mulia. Bahwa itu adalah satu tindakan yang berkesinambungan dengan satu niat yang berkesinambungan seperti yang telah disampaikan. Saya tahu bahwa pihak negara telah menunjukkan dan mengatakan bahwa mereka menganggap membungkus tubuh sebagai upaya menghilangkan barang bukti serta sebagai bagian dari penyalahgunaan jenazah secara berat. Akan begitu, sumur yang ditinggalkan di rumah atau bayi yang ditinggalkan di rumah selama beberapa hari kemudian diletakkan di sumur. Terkait dengan upaya menghilangkan barang bukti, harus ada pengetahuan bahwa akan ada penyelidikan. Itu menimbulkan konsekuensi atas tindakan tertentu. Hanya karena sebuah kejahatan dilakukan, itu tidak selalu menimbulkan penyelidikan, tapi memang ada. Namun, ada cukup bukti soal ini, terutama tentang layanan anak-anak yang mencari anak tersebut. Itu tergantung tanggal kapan tindakan terjadi, Yang Mulia. Saya yakin itu akan jadi perbedaan yang jelas. Apa yang akan dipertimbangkan pengadilan jika bayi meninggal 28 Maret? Seperti yang disampaikan klien saya dan dilaporkan Groves, Dinas Perlindungan Anak menemui anak itu hari itu. Putusan juri tampaknya menunjukkan juri tidak sepenuhnya percaya hal itu. Mereka tidak ditanya langsung atau diminta membuat temuan spesifik, Yang Mulia. Saya tidak tahu apa saja yang termasuk atau tidak dalam kesimpulan mereka. Mereka tidak diminta membuat temuan khusus soal itu. Kita tak bisa langsung berasumsi mereka mengikuti instruksi pengadilan, Kanva. Tapi saya tidak percaya itu. Pengadilan meminta mereka menentukan kapan jasad atau bayi Dilan diduga meninggal. Saya tidak percaya mereka diminta mengikuti itu atau ada di instruksi manapun. Ya, jadi berdasarkan apa yang dikatakan oleh klien saya, Tuan Groves, serta Jessica Groves, bahwa bayi Dilan meninggal pada tanggal 28 Maret. Itu adalah hari yang sama ketika layanan anak-anak melihat persidangan. Pada saat itu mereka belum menimbulkan kecurigaan apapun untuk dilakukan penyelidikan. Ya, saya percaya itu mungkin terjadi beberapa hari kemudian atau bahkan beberapa minggu kemudian ketika hal itu terjadi. Saya tidak yakin ada bukti atau kesaksian yang benar-benar memastikan tanggal kematian yang diajukan negara. Saya percaya sebagian besar bukti menunjukkan kejadian kemungkinan terjadi sekitar 28 Maret. Patricia Kraft pun yakin bayi itu meninggal segera setelah kejadian itu. Tidak ada penyelidikan berjalan, jadi tak ada penghilangan atau perubahan barang bukti yang bisa ditemukan terkait hal itu. Membungkus tubuh dengan berbagai jenis plastik, jadi sebenarnya kami akan menyarankan hal itu. Lalu mengutak-atik barang bukti berlanjut dengan membungkus tubuh, memasukkannya ke peti, lalu ke sumur.
Atau apakah pengadilan menilai tubuh yang dibiarkan di rumah beberapa hari merupakan tindakan dan niat yang berkelanjutan bukan terpisah? Kami akan mengusulkan agar itu digabungkan. Terima kasih Nona Scott, Tuan Stratton. Yang mulia, saya hanya ingin memperjelas dakwaan ke-10 apakah itu digabungkan ke dalam dakwaan ke-8 atau digabungkan ke dalam dakwaan pembunuhan. Saya percaya pihak negara telah menyatakan, berargumen bahwa itu akan digabungkan atau mengakui bahwa itu akan digabungkan ke dalam dakwaan ke-8. Ya, saya Nona Scott mengatakan itu digabungkan ke dalam. Jika saya melewatkannya, Saya yakin negara bagian sudah disebutkan di hitungan ke-11. Negara bagian, saya percaya, telah mengakui akan digabungkan dengan penyerangan berat sebagai tindak pidana utama untuk pembunuhan, ya. Dan pembunuhan tentu saja adalah satu-satunya dakwaan yang Daniel Groves dinyatakan bersalah. Dakwaan paling serius yang Daniel Groves dinyatakan bersalah. Yang mulia, kami mengakui sebagian besar masalah penggabungan. Sekali lagi, kami sependapat dengan Nona God tentang penghilangan barang bukti dan penyalahgunaan berat terhadap jenazah. Kami hanya meminta Anda memutuskan berdasarkan argumen beliau. Pengadilan telah mendengar argumen dari penasihat hukum. Yang mulia, Jika saya boleh, saya mohon maaf telah menyela. Kami ingin membahas Daniel Groves dan mungkin saya sudah menyampaikan hal ini. Kami memilih dibandingkan dengan dakwaan 11 atau dakwaan 11, kami memilih untuk melanjutkan pada dakwaan 2 untuk keperluan penjatuhan hukuman. saya kira Anda sudah bilang itu. Saya akan mencatat pilihan negara bagian terkait pemilihan, termasuk Jessica Groves dan Daniel Cross. Dakwaan 1 untuk Jessica Groves. Ya. Untuk Jessica Groves, saya putuskan dakwaan 2 digabung dengan dakwaan 1. Negara bagian memutuskan penjatuhan hukuman sebagai pembunuhan berat untuk dakwaan 1 seperti pada dakwaan 1-1. Terkait dakwaan 3 dan dakwaan 6, saya akan memutuskan bahwa itu juga merupakan pelanggaran yang sejenis dan digabungkan. Negara memutuskan melanjutkan dakwaan 3 terhadap Jessica Groves untuk penjatuhan hukuman. Dakwaan 4, saya akan memutuskan demikian. Itu tidak digabungkan berdasarkan kesaksian. Saya akan memutuskan bahwa itu adalah pelanggaran dengan maksud yang berbeda dan tidak digabungkan. Untuk tujuan penjatuhan hukuman, dakwaan 5 terkait mengubah barang bukti, sedangkan 7 tentang penyalahgunaan jenazah berat. Pengadilan telah mendengar kesaksian mengenai tindakan yang bisa menimbulkan keyakinan atas setiap dakwaan. Jaksa telah berargumen bahwa di sini hari ini, dalam beberapa hal, ada tindakan yang terpisah, tindakan yang dapat membenarkan hukuman untuk keduanya. Saya juga akan menyimpulkan bahwa kita melihat doktrin penggabungan, kita melihat masalah hukuman ganda untuk kejahatan yang sama. Saya akan menyimpulkan bahwa Majelis Umum Ohio telah membuat undang-undang khusus tentang penyalahgunaan berat terhadap jenazah, dan saya akan menyimpulkan hal itu. Majelis Umum menegaskan itu sebagai kejahatan tersendiri, dan saya tidak akan menggabungkan pelanggaran-pelanggaran itu. Terkait dengan tuduhan penyerangan berat, saya sudah menyimpulkan bahwa dakwaan 11 akan digabungkan dengan tuduhan pembunuhan dan pembunuhan berat. Saya akan menyimpulkan demikian. Dakwaan 8 dan 10 keduanya menuduh penyerangan berat, merupakan pelanggaran sejenis dan akan digabungkan untuk penjatuhan hukuman. Karena terdakwa Daniel Groves, saya simpulkan demikian. Dakwaan 11 akan digabung dengan dakwaan 2 dari surat dakwaan karena keduanya adalah pelanggaran dasar pembunuhan tersebut. Dan negara bagian telah memilih untuk melanjutkan dengan dakwaan 2. Sedangkan untuk dakwaan 3 dari surat dakwaan, saya akan menyimpulkan bahwa dakwaan 6 dan dakwaan 3 akan digabungkan sebagai pelanggaran yang sejenis. Negara bagian memutuskan melanjutkan dakwaan 3, yaitu penculikan. Untuk penjatuhan hukuman, saya simpulkan
membahayakan anak tidak digabungkan. Saya juga simpulkan bahwa dakwaan 5 dan 7 tidak digabungkan untuk hukuman. Dengan alasan yang sama seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, saya juga akan menyimpulkan bahwa dakwaan 10 dalam surat dakwaan juga merupakan pelanggaran sekutu dengan maksud yang serupa. Menurut kesaksian yang saya dengar, tindakan dan luka-lukanya sama dan negara memilih melanjutkan dakwaan 8. Apakah para pihak siap ke tahap penjatuhan hukuman? Ya, Yang Mulia. Ya, John, Yang Mulia. Heman, apakah Anda ingin berbicara? Atau apakah perwakilan korban ingin berbicara terlebih dahulu, Yang Mulia? Atau apakah dia ingin berbicara, Yang Mulia? Ya, kami mohon Andrew Bowling diizinkan berbicara. Saya akan memberi komentar singkat lalu menyerahkan kepadanya. Anda akan berbicara terlebih dahulu, bukan Tuan Tim? Ya, silakan berbicara singkat saja. Silakan duduk, nanti kami panggil ke depan. Yang Mulia, seperti yang sudah diketahui oleh pengadilan, ini adalah kasus yang sangat berat bagi masyarakat. Sangat berdampak besar dan sebuah peristiwa yang mengerikan dan sangat buruk. Karena tuduhan pembunuhan untuk Tuan Groves dan pembunuhan berat untuk Jessica Groves, pengadilan sangat menyadari perbedaan. Saya ingin mengingatkan pengadilan pada pedoman yang biasa dipakai dalam perkara pidana berat sesuai standar berlaku dari 2.929.412. Saya ingin menyampaikan ini kejahatan paling serius yang pernah kami lihat. Dengan kehilangan bayi secara tragis, usia korban tentu saja berperan dalam ketidakberdayaan anak tersebut. Dikorbankan oleh orang yang seharusnya melindunginya. Sayangnya, hubungan itu justru memfasilitasi pelanggaran tersebut. Pelaku adalah orang tua, korbannya anak mereka sendiri. Buktinya tidak jelas apakah pelanggaran itu dilakukan di dekat anak lain. Namun peristiwa ini juga tragedi bagi Daniel Groves Jr. Saya ingin berpikir bahwa sesuatu yang positif akan muncul dari kejadian ini. Kami berdoa agar itu terjadi sampai batas tertentu. Komunitas telah terdorong untuk bertindak. Tapi untuk dua orang ini, Ohio saat membahas Jessica Groves, ibu kandung anak ini, negara bagian Ohio akan merekomendasikan, dia berkata, kami menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas kejahatannya. Ya, saya berharap pengadilan mempertimbangkan penderitaan anak itu di hari-hari terakhirnya. Terkait dengan Tuan Groves, hukuman atas tuduhan pembunuhan adalah 15 tahun hingga seumur hidup. Kami meminta hukuman dijalankan berturut-turut karena gagal bertindak berulang kali dalam masalah ini. Untuk itu, kami merekomendasikan hukuman yang signifikan sebelum dia memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Terima kasih, Yang Mulia. Tuan Teiman. Nona Bowling, saya percaya Anda ingin menyampaikan pernyataan dampak korban sebagai perwakilan. Silakan maju ke podium. Saya selesai. Sejak menjemput Dylan dari rumah sakit, saya mencintainya. Sekarang saya berbicara untuk Dylan. Saya tak sempat bersuara. Hidup saya singkat namun akan berdampak besar.
Ibu asuh saya akan memastikan saya membantu, menyelamatkan, dan melindungi bayi-bayi lain. Hari ini adalah ulang tahun pertama saya. Saya tidak bisa merayakan ulang tahun tanpa kue, es krim, dan hadiah. Tapi hari ini saya mendapat keadilan. Dan sekarang aku sedang duduk di pangkuan Yesus. Para malaikat sekarang menjagaku. Kesempatanku hidup di dunia direnggut terlalu cepat. Tidak ada kesempatan untuk belajar naik sepeda, belajar memancing atau bermain bisbol. Tidak ada kesempatan untuk berlari dan bermain di taman bermain atau bertemu dengan teman-teman dan keluargaku. Aku sempurna, aku bisa menjadi apa saja. Pendeta, dokter, pengacara. Tapi sekarang tujuanku adalah membantu menyelamatkan orang lain. Aku akan melindungi bayi-bayi di bumi dan bersuka cita saat undang-undang berubah. Aku hanya meninggalkan jejak kaki kecil di bumi, tapi dampakku sama sekali tidak kecil. Dampakku di bumi ini sangat besar dan aku menantikan hari di mana ibu asuhku memelukku lagi. Terima kasih, Bu. Sebelum saya melanjutkan pernyataan penasihat pembela dan alokasi terdakwa. Saat membahas penggabungan, jaksa mengakui Regan mendapat tambahan hukuman, jadi rentang hukuman pelanggaran ini tidak berlaku. Saya kira penasihat pembela juga setuju. Scott, ada yang ingin disampaikan untuk klien Anda? Apakah Anda ingin saya tetap di sini di meja atau maju ke podium? Yang mulia, Silakan tetap di podium atau meja sesuai keinginan. tidak masalah. Suara saya cukup keras untuk terdengar jauh. Yang mulia, seperti yang saya katakan selama proses ini bukan topik yang ingin dibahas siapapun di antara kita. Ini bukanlah topik yang ingin dibicarakan oleh siapapun di antara kita. Saya mohon pengadilan mempertimbangkan bahwa klien saya tidak memiliki catatan kriminal atau kejahatan berat. Saya mohon agar pengadilan mempertimbangkan apa yang dia pilih miliki tidak diakui dan yang gagal dilakukan juri. Saya yakin klien dan komunitas saya terdampak hal ini dan saya tahu pengadilan bermaksud untuk menjatuhkan hukuman berat, namun saya mohon pengadilan bersikap wajar agar pengadilan tidak memberikan hukuman maksimum untuk semua perkara ini dan juga tidak menjalankan semuanya secara berturut-turut. Saya tidak tahu apakah catatan kriminal klien saya sebelumnya akan membenarkan hal itu. Atau tindakannya membenarkan itu. Saya berharap pengadilan mempertimbangkannya saat memutuskan perkara hari ini. Terima kasih. Terima kasih Nona Scott. Tuan Daniel Groves, apakah ada yang ingin Anda sampaikan sebelum saya menjatuhkan hukuman? Tuan Stratton, ada yang ingin Anda sampaikan untuk klien Anda? Ya, Yang Mulia. Ini telah menjadi masalah yang sulit bagi seluruh komunitas ini. Sudah dibagikan ke banyak orang. Jessica mengambil tanggung jawab. Saya hanya meminta pengadilan mempertimbangkannya saat menjatuhkan hukuman. Terima kasih Tuan Stratton. Jessica Groves, ada yang ingin Anda sampaikan sebelum saya memberi hukuman? Saya benar-benar sangat menyesal. Apapun yang Anda lakukan kepada saya, Anda tidak akan pernah bisa melakukan seperti apa yang harus saya jalani sendiri, apa yang harus saya tanggung seumur hidup saya. Mengetahui saya melakukan ini pada anak saya gagal jadi ibu.
Maafkan saya. Ada lagi yang ingin Anda katakan? Silakan duduk. Perkara ini diajukan ke pengadilan pada hari ke-10 Januari 2020. Sidang pembacaan vonis tiap terdakwa dilakukan sesuai kode revisi, bagian 292919. Tuan Groves, Anda berhak mengajukan banding atas hukuman yang saya berikan dalam perkara ini. Apakah Anda punya dana untuk menyewa pengacara dalam kasus ini? Apakah Anda ingin banding? Nona Scott, apakah Anda bersedia ditunjuk untuk keperluan banding itu? Yang mulia, jika saya menerima penunjukan banding itu, klien saya akan melepaskan beberapa argumen yang dimilikinya. Bisakah saya menunda menjawab sampai konsultasi dengan klien saya? Secara informal saya perlu melakukan itu dan dia akan diberitahu sepenuhnya. Anda harus memberitahu staf pengadilan paling lambat Senin pagi. Saya bisa melakukan itu, Yang Mulia, Pak. Saya akan membutuhkan Anda untuk mengisi formulir pengungkapan keuangan agar saya dapat menunjuk penasihat hukum untuk mewakili Anda, Nona Jessica Groves. Demikian juga, Anda memiliki hak untuk mengajukan banding atas hukuman apapun, keputusan apapun yang telah saya buat dalam kasus ini, dan hukuman apapun yang akan saya berikan kepada Anda dalam perkara ini.
Apakah Anda memiliki dana untuk menyewa pengacara yang akan mewakili Anda dalam proses banding tersebut? Tidak, Pak, saya tidak punya. Tuan Straton, apakah Anda bersedia menerima penunjukan ini untuk mengajukan banding? Yang Mulia, saya tidak menangani banding dari sidang yang saya tangani sendiri. Silakan tunjuk penasihat hukum lain untuk urusan itu. Terima kasih, Tuan Stratton. Saya akan menunjuk penasihat hukum untuk mewakili Nona Groves setelah putusan dijatuhkan. Nona Scott, Tuan Stratton, konsultasikan dengan klien masing-masing dan ajukan pemberitahuan banding yang sesuai. Jika Anda memilih tidak menangani kasus ini, saya akan menunjuk penasihat hukum untuk banding. Terdakwa telah mendapat semua hak sesuai aturan pidana 32. Pengadilan telah mempertimbangkan catatan perkara, pernyataan lisan, pernyataan dampak korban, dan tujuan penjatuhan hukuman. Sesuai Kode Revisi bagian 2929-11A untuk menghukum pelaku dan melindungi masyarakat dari kejahatan selanjutnya. Dan dengan menggunakan sanksi minimum yang ditetapkan oleh pengadilan ini, tujuan tersebut dapat tercapai tanpa membebani sumber daya pemerintah negara bagian dan daerah secara tidak perlu. Pengadilan ini juga telah mempertimbangkan pernyataan dari kedua terdakwa dari Nona Groves seperti yang telah dia sampaikan di sini di pengadilan hari ini. Pengadilan juga telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pemidanaan sebagaimana tercantum dalam bagian 2.929.11 ABNC, khususnya kebutuhan untuk penahanan, pencegahan, rehabilitasi, dan restitusi, serta agar hukuman tersebut sepadan dan tidak merendahkan keseriusan tindakan pelaku, dampaknya terhadap korban, dan konsistensi hukuman untuk kejahatan serupa oleh pelaku yang serupa. Pengadilan ini telah mempertimbangkan ketidakseimbangan faktor-faktor serius dan residivis sebagaimana tercantum dalam bagian 2.9.29.12 BCDE dan juga mempertimbangkan faktor-faktor tersebut sebagaimana tercantum dalam kode yang telah direvisi bagian 29.29.13B. Pengadilan juga akan memutuskan hukuman berturut-turut diperlukan demi melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan di masa depan. Menghukum pelaku secara adil, tanpa berlebihan, sesuai keseriusan tindakan dan bahaya bagi masyarakat. Pengadilan akan menemukan satu atau lebih pelanggaran tersebut. Dilakukan sebagai bagian dari rangkaian tindakan. Dan kerugian yang disebabkan oleh dua atau lebih dari beberapa pelanggaran yang dilakukan tersebut begitu besar atau tidak biasa sehingga tidak ada satupun hukuman penjara tunggal untuk pelanggaran apapun yang dilakukan sebagai bagian dari rangkaian tindakan tersebut yang cukup mencerminkan keseriusan perilaku pelaku. Pengadilan ini selanjutnya akan memutuskan mengenai terdakwa Daniel Groves sesuai 292912B. Secara khusus, pengadilan akan memutuskan bahwa luka tersebut diperparah oleh kondisi fisik atau usia korban, juga akan memutuskan bahwa korban mengalami luka fisik yang serius akibat kejahatan tersebut. Pengadilan ini juga akan memutuskan bahwa hubungan Tuan Groves dengan korban memfasilitasi pelanggaran ini. Saya juga akan memutuskan bahwa dia adalah orang tua, wali, atau pengganti saat pelanggaran terjadi. Saya juga akan memutuskan bahwa Daniel Groves, terdakwa, memang punya riwayat kriminal meski hanya satu vonis pelanggaran ringan. Saya memutuskan tidak ada bukti atau keterangan tentang vonis kejahatan berat. Saya juga akan memutuskan bahwa pelaku menunjukkan pola penggunaan alkohol dan narkoba yang berkaitan dengan pelanggaran ini dan tidak mengakui atau menolak perawatannya. Saya akan memutuskan dia tidak menunjukkan penyesalan tulus. Terkait Jessica Groves, saya akan memutuskan bahwa dia memiliki faktor-faktor dalam 292.912. Luka makin parah karena kondisi fisik dan usia korban. Korban mengalami luka fisik serius akibat kejahatan itu. Bahwa hubungan pelaku dengan korban memfasilitasi terjadinya pelanggaran dan bahwa ini adalah pelanggaran yang dilakukan, di mana dia melakukan kejahatan ini terhadap anaknya sendiri sebagai orang tua yang memiliki hak asuh atas orang tersebut di OCO, Karnas,
selanjutnya akan menemukan bahwa dia menunjukkan pola penggunaan alkohol atau obat-obatan yang berkaitan dengan pelanggaran ini dan tidak mengakui atau telah menolak pengobatan. Saya menyimpulkan bahwa meski ada pernyataannya hari ini, selama proses ini dia tidak menunjukkan penyesalan tulus. Saya akan menyimpulkan bahwa dia tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Daniel Groves, silakan berdiri. Pak, untuk dakwaan kedua, Anda telah dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan. Saya menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun hingga seumur hidup di Departemen Rehabilitasi dan Koreksi Ohio. Untuk dakwaan ketiga, Anda dinyatakan bersalah atas tuduhan penculikan, kejahatan tingkat pertama. Anda telah dinyatakan bersalah oleh juri. Saya akan menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun dalam tahanan negara bagian Ohio. Untuk dakwaan keempat, membahayakan anak, kejahatan tingkat 3, saya menjatuhkan hukuman 36 bulan penjara di Departemen Rehabilitasi dan Koreksi Ohio. Atas dakwaan kelima, mengubah barang bukti, kejahatan tingkat 3, saya menjatuhkan hukuman 36 bulan penjara di Departemen Rehabilitasi dan Koreksi Ohio. Untuk dakwaan ketujuh, yaitu penyalahgunaan jenazah secara berat, kejahatan tingkat 5. Saya menjatuhkan hukuman 12 bulan penjara di Departemen Rehabilitasi dan Koreksi Ohio. Atas dakwaan ke-8, Anda dinyatakan bersalah atas penyerangan berat tingkat 2 dan dihukum 8 tahun penjara di Departemen Rehabilitasi dan Koreksi Ohio. Dan untuk dakwaan ke-9, saya akan menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dalam tahanan Departemen Rehabilitasi dan Koreksi Ohio. Saya akan memerintahkan hukuman pada dakwaan kelima, mengubah barang bukti, dan dakwaan ketujuh dijalankan secara bersamaan. Niat saya menjatuhkan hukuman ini adalah memberikan hukuman 47 tahun hingga seumur hidup di tahanan Departemen Rehabilitasi dan Koreksi Ohio. Kami akan memberi kredit atas 213 hari yang Anda jalani di penjara saat menunggu sidang. Silakan duduk. Sebentar, Jessica Groves, tolong berdiri. Nyonya, Anda berdiri. Dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan berat, maka hukuman dari pengadilan ini adalah Anda akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Untuk dakwaan pertama dan ketiga dalam surat dakwaan, yaitu tuduhan penculikan dan kejahatan tingkat pertama, saya memberikan hukuman 10 tahun penjara di bawah pengawasan Departemen Rehabilitasi dan Koreksi Ohio. Untuk dakwaan keempat, saya menjatuhkan hukuman 36 bulan penjara diawasi Departemen Rehabilitasi dan Koreksi Ohio. Untuk dakwaan kelima tuduhan mengubah barang bukti, saya menjatuhkan hukuman 36 bulan penjara di bawah pengawasan Departemen Rehabilitasi dan Koreksi Ohio. Untuk dakwaan ketujuh tuduhan pelecehan berat terhadap jenazah, saya menjatuhkan hukuman 12 bulan penjara di bawah pengawasan Departemen Rehabilitasi dan Koreksi Ohio. Untuk dakwaan ke-8, saya menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara di bawah pengawasan Departemen Rehabilitasi dan Koreksi Ohio. Dakwaan ke-9 juga menuduh penyerangan berat. Saya akan menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara di bawah pengawasan Departemen Rehabilitasi dan Koreksi Ohio. Untuk dakwaan ke-5 dan dakwaan ke-7, saya akan memerintahkan hukuman-hukuman tersebut dijalankan secara bersamaan. Sesuai temuan saya perintahkan sisa dakwaan dijalankan berturut-turut. Niat saya adalah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat ditambah 32 tahun tambahan sebagai bagian dari hukuman ini. Silakan duduk. Saya akan mengurangi hukuman Anda sebanyak 213 hari masa tahanan di penjara kabupaten selama menunggu sidang. Saya akan memerintahkan agar kalian berdua membayar biaya penuntutan dalam perkara ini. Saya akan memerintahkan, setidaknya sudah pasti, Tuan Groves untuk menjalani sebagian dari hukumannya. Mungkin juga kepada Nyonya Groves sebagai hukuman.
Anda bisa mendapat pengurangan hukuman sesuai kode revisi 2.967.193. Pengurangan hukuman tidak otomatis dan harus sesuai undang-undang. Saya perintahkan Anda berdua membayar biaya penuntutan. Saya akan memerintahkan kantor sheriff memusnahkan barang bukti ilegal yang disita setelah semua proses banding dan pasca putusan selesai. Ada lagi, Tuan Timan? Benar Yang Mulia, terima kasih Nona. Scott? Ada lagi? Tuan, Stratton? bukan Yang Mulia. Tuan Daniel Groves? Nona Jessica Groves? Anda tetap ditahan untuk dibawa ke Departemen Rehabilitasi dan Koreksi Ohio. Sidang ditutup.